Indonesia. Indonesia adalah negara yang luas, negara kepulauan, terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Di antaranya ada 5 pulau yang paling besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia juga terkenal dan kaya akan sumber daya alamnya, mulai dari hasil laut, perkebunan yang subur, serta hasil tambang dan minyaknya. Selain sumber daya alamnya, Indonesia juga kaya akan sumber daya manusianya. Beraneka ragam suku dan budaya ada di negara Indonesia, mulai dari suku Sunda, suku Batak, suku Nias, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Papua. Dari kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia, muncul beberapa masalah dan kekurangan yang ditimbulkan dari kekayaan sumber daya alam kita ataupun keberagaman dari sumber daya manusia kita. Salah satunya adalah korupsi sumber daya alam dan kesejahteraan. Salah satu contohnya adalah seperti menebang kayu di hutan tanpa ada izin pemanfaatan, menebang kayu di luar area yang telah diizinkan, penambangan secara terbuka di hutan lindung, menyelundupkan atau menjual kayu secara ilegal, ataupun tidak membayar pajak kepada negara. Kemudian, menanam sawit di hutan lindung atau konservasi, pembukaan lahan atau hutan dengan cara membakar, dan memberikan suap kepada bupati untuk mengeluarkan izin. Lalu, apa ruginya jika hutan kita dikorupsi? Beberapa kerugian diantaranya adalah suaka marga satwa kita yang terancam punah karena habitat aslinya sudah dirusak. Kemudian, tanaman eksotis kita sudah susah untuk tumbuh. Perburuan liar di mana-mana dan kebakaran hutan yang menyebabkan kekeringan. Masalah juga terjadi akibat keberaneka-ragaman suku dan budaya, cara pandang yang berbeda sehingga menyebabkan konflik antar suku, seperti yang terjadi pada kerusuhan Sampit, kerusuhan Sambas, kerusuhan Poso, kerusuhan Tanjung Priuk, serta perang antar agama di kerusuhan Ambon pada tahun 1999. Lalu, bagaimana caranya kita untuk meminimalisir perbedaan tersebut sehingga tidak terjadi konflik? Salah satunya adalah dengan menerapkan pemahaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu jua. Selanjutnya, tokoh inspiratif dalam bela negara. Ini menurut saya pribadi. Yang pertama, saya terinspirasi oleh Pak Prabowo Subianto. Karena kenapa? Walaupun beliau sudah kalah dalam pemilihan calon presiden sebanyak 2 kali, namun ketika beliau diminta untuk menjadi Menteri Pertahanan, beliau siap. Padahal pada saat itu beliau punya kesempatan yang sama untuk menjadi partai oposisi. Dan beliau melupakan rival demi membangun Indonesia. Nilai dan sikap bela negara tersebut yang perlu kita contoh dalam membangun Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Nadiem Makarim. Ya, tokoh pemuda satu ini adalah inspirasi bagi kaum milenial saat ini. Seperti yang terlihat di gambar, di sebelah kanan, Pak Nadiem Makarim selaku CEO dari Gojek, dan di sebelah kiri, Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Setelah terciptanya aplikasi Gojek, saat ini kita sudah dapat merasakan beberapa kemudahan. Di antaranya adalah kemudahan dalam memesan transportasi, motor ataupun mobil, kemudahan dalam memesan barang sehingga kita cukup tunggu di rumah, pesanan pun sampai. Serta terciptanya lapangan pekerjaan yang begitu luas dan mudah dijangkau. Seperti yang kita ketahui, saat ini para driver ojek online tergolong dari tamatan SMA atau SMK ataupun mahasiswa yang sedang
menjalankan pendidikan, bahkan para karyawan yang di sela waktu luangnya disempatkan untuk mencari uang tambahan. Kemudian Pak Nadiem Makarim juga menduduki jabatan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita berharap ada perubahan yang signifikan terkait pendidikan di Indonesia sehingga tamatan sekolah yang ada di Indonesia berbudi pekerti, baik, cerdas, dan siap membela negara. Yang terakhir adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ya, siapa yang tidak tahu dengan Ibu Susi yang terkenal dengan jargonnya tenggelamkan. Itu pada saat beliau menduduki jabatan sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Di samping itu, Ibu Susi juga memiliki airlines yang bernama Susi Air. Ya, pesawat perintis Susi Air ini hampir menghubungkan setiap pulau yang ada di Indonesia. Pergerakan penumpang, pengiriman logistik, dengan maskapai ini pemerataan yang ada di Indonesia bisa dimaksimalkan. Demikian dari saya, terima kasih.